Pintu besi panti asuhan itu tertutup dengan dentang akir yang menusuk tulang, meninggalkanku berdiri sendirian di trotoar Jakarta yang panas menyengat dengan hanya sebuah tas lusuh di bahu dan hati yang terasa kosong seperti dada yang direnggut. Tapi di dalam saku jaket usangku, kunci tua berkarat itu seolah berdenyut pelan. Seakan membawa beban rahasia yang tak pernah kuharapkan akan membuka luka lama yang lebih dalam dari segala kesepian yang pernah kurasakan sebagai pria yang selama ini diam-diam mencintai sesama jenis. Udara pagi yang lembab menempel di kulitku, suara klakson motor dan teriakan pedagang kaki lima menggema di sekitar, tapi dunia seolah berhenti saat tanganku meraba benda dingin itu. Ibu angkatku, Mbok Siti, yang meninggal 2 minggu lalu, hanya meninggalkan kunci ini tanpa penjelasan, hanya bisikan terakhir di ranjang sakitnya, "Jangan buang ini, Nak. Ini satu-satunya warisan yang benar." Aku, Andi, 25 tahun, tak punya keluarga kandung, tak punya uang tabungan, hanya gelar sarjana hukum yang tak berguna karena tak ada koneksi. Panti asuhan di pinggiran Jakarta Timur itu telah menjadi rumahku sejak kecil, tapi hari ini mereka harus mengosongkan tempat untuk anak-anak baru. Aku berjalan tanpa tujuan, kaki menapaki aspal retak, pikiran berputar pada wajah-wajah yang kutinggalkan, teman-teman yang seperti saudara, tapi tak ada satupun yang bisa kubawa pergi. Kunci itu semakin berat di saku, seolah memanggilku untuk mencari jawaban. Malam pertama ku habiskan di rumah kos murah dekat stasiun Gambir, tempat tidur reyot dengan bau apek, tapi aku tak bisa tidur. Kunci itu kutatap lama di bawah cahaya neon yang berkedip. Besok pagi, dengan sisa uang 50.000, aku naik angkot menuju alamat yang entah bagaimana kutemukan di catatan lama Mbok Siti, sebuah bank kecil di kawasan Menteng yang sudah tua. Ruangan penyimpanan barang berharga di sana pengap, petugas tua dengan kacamata tebal memandangku curiga saat kunci itu cocok sempurna dengan loker nomor 47. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu logam itu. Di dalamnya hanya sebuah kotak kayu kecil berdebu, tak ada emas, tak ada uang, hanya setumpuk surat kuning yang terikat tali rapuh. Aku duduk di lantai dingin membuka surat pertama, dan dunia runtuh. Tulisan tangan ayah kandungku yang kukira sudah mati sejak aku lahir, berkata, "Untuk anakku yang tak pernah kukenal, maafkan aku karena aku tak pernah bisa menjadi ayah yang kau butuhkan. Cintaku pada seorang pria telah menghancurkanku, tapi itu juga yang membuatku hidup." Air mataku jatuh tanpa suara. Aku, yang selama ini menyembunyikan perasaan aneh terhadap teman-teman pria di panti, kini melihat bayanganku sendiri dalam kata-kata itu. Rahasia cinta sesama pria ayahku terbuka, dan dengan itu, krisis dalam diriku mulai bergejolak. Jakarta sore itu terasa lebih ramai, tapi aku merasa paling sendirian di dunia. Surat-surat itu kubawa pulang seperti harta karun beracun, kubaca satu persatu di kamar kos yang sempit, cahaya matahari senja menyusup lewat celah jendela berkaca buram. Ayahku, seorang pegawai negeri yang disegani di tahun 80-an, ternyata mencintai seorang pria bernama Pak Budi, teman kerjanya yang kini mungkin masih hidup di Bandung. Mereka terpaksa berpisah karena tekanan keluarga dan masyarakat yang tak pernah menerima. Ibuku dijadikan tameng pernikahan palsu, dan aku lahir dari rahim yang tak pernah penuh kasih. "Aku takut, Nak," tulis ayah dalam surat terakhir sebelum bunuh diri diam-diam, "takut kau akan seperti aku, hidup dalam bayang-bayang dosa yang tak pernah diampuni di negeri ini." Kata-kata itu menusuk dada, membuatku tersentak bangun di tengah malam, keringat dingin membasahi baju.
Aku tak bisa menyangkal lagi perasaan yang selama ini kurasakan terhadap Rian, teman sekamar di panti yang kini bekerja sebagai barista di sebuah kai di Kemang, bukan lagi sekadar persahabatan. Rian dengan senyum lebar dan mata hangatnya, selalu ada saat aku butuh. Keesokan harinya aku mencarinya, berjalan kaki melewati kemacetan Jakarta yang tak pernah reda, hati berdegup kencang seperti remaja pertama kali jatuh cinta. Kai itu ramai, aroma kopi campur rokok kretek memenuhi udara. Rian melihatku dari balik mesin espresso, wajahnya cerah seketika. "Andi, lama tak jumpa, bro. Duduk sini." Kami mengobrol panjang, aku ceritakan tentang kunci dan surat-surat itu tanpa menyebut detail paling dalam. Matanya melebar, tangannya menyentuh bahuku pelan, dan sentuhan itu seperti listrik yang menyalakan sesuatu di dalamku. Malam itu kami jalan-jalan di taman dekat Monas, angin malam Jakarta yang sejuk membawa bau tanah basah setelah hujan. "Kau tahu, Andi," katanya pelan sambil menatap bintang-bintang yang samar di balik polusi, "aku juga pernah merasa berbeda. Tapi di sini, di Indonesia, kita harus hati-hati." Kata-kata itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dalam hatiku. Kami tak berani lebih jauh, hanya berpelukan singkat di bawah pohon beringin tua, tapi itu cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tak sendirian. Keesokan paginya, telepon dari panti asuhan datang. Ada seorang kerabat jauh yang mencariku, seorang tante dari Surabaya yang mengaku tahu tentang ayahku. Aku pergi menemuinya di stasiun, tapi yang kutemui adalah tatapan dingin dan kata-kata tajam, "Jangan ikuti jejak ayahmu yang kotor itu. Kau akan hancur seperti dia." Pengkhianatan pertama datang dari darah sendiri, dan malam itu aku menangis di pelukan Rian untuk pertama kalinya. Tubuh kami saling menempel dalam diam yang penuh makna. Konfrontasi dengan Tante Lina di Surabaya tak berjalan mulus, dia datang ke Jakarta hanya untuk memperingatkan, membawa oto-oto lama ayahku bersama Pak Budi yang disembunyikan selama bertahun-tahun. "Ini dosa besar, Andi. Jangan biarkan setan itu menguasaimu," katanya sambil menunjukkan bukti yang membuat perutku mual. Aku pulang dengan hati hancur, tapi surat-surat itu kini menjadi kompas. Aku mencari Pak Budi di Bandung, naik kereta ekonomi yang penuh sesak, angin masuk lewat jendela membawa bau sawah hijau Jawa Barat. Rumah kecil di pinggiran Bandung itu sederhana, seorang pria tua dengan rambut putih membuka pintu, matanya langsung mengenali wajahku sebagai wajah ayahku. "Kau mirip dia," katanya parau, suaranya bergetar. Kami duduk di teras, teh hangat di tangan, dan dia menceritakan segalanya, cinta terlarang yang mereka jaga diam-diam, pengorbanan ayahku yang memilih bunuh diri agar aku tak terkena stigma, dan bagaimana masyarakat Indonesia saat itu, bahkan sekarang, masih melihat kami sebagai penyimpangan. "Jangan takut menjadi dirimu, nak. Tapi bersiaplah kehilangan banyak." Malam itu di hotel murah Bandung, aku menelepon Rian, suaraku pecah saat bercerita. "Aku takut, Rian. Tapi aku juga tak bisa bohong lagi pada diri sendiri." Rian datang keesokan harinya dengan bus malam, kami bertemu di Taman Bunga Cihampelas, bunga-bunga mekar cerah kontras dengan badai dalam dadaku. Tangan kami saling genggam untuk pertama kali di bawah cahaya matahari sore, hangat dan menangkan. Tapi pulang ke Jakarta, masalah baru muncul. Teman sekosku, Dika, menemukan surat-surat itu saat aku tak ada, dan dia mulai menyebar gosip di lingkungan kos. "Andi suka cowok. Gila, di Indonesia gini," bisik-bisik itu menyebar seperti api di rumput kering. Tekanan sosial mulai mencekik, keluarga angkat di panti menelepon marah, pekerjaanku sebagai karyawan toko buku terancam saat bos mendengar rumor.
Rian dan aku bertemu diam-diam di apartemen kecilnya di Tebet, pelukan kami semakin erat, ciuman pertama kami penuh air mata dan kelegaan. Kita lawan bersama, bisiknya di telingaku. Tapi pengorbanan pertama datang saat aku harus memilih, tetap diam atau melawan. Aku memilih yang kedua, dan itu membuka pintu ke jurang yang lebih dalam. Gosip Dika menyebar ke kampung halaman Tante Lina. Dia datang ke kosanku dengan wajah merah padam, membawa saudara-saudara yang siap memukul. "Kau memalukan nama keluarga," teriaknya di depan pintu. Tetangga mengintip dari balik jendela. Aku berdiri tegar, tapi dalam hati hancur. Rian datang menyelamatkan, tapi itu justru membuat semuanya lebih buruk. Mereka memukulnya ringan, dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain memeluknya setelahnya di ruang darurat rumah sakit kecil. "Makan aku," kataku sambil menangis. Rian tersenyum lemah. "Ini harga yang harus kita bayar, Andi. Cinta kita tak murah." Pengkhianatan terbesar datang dari Pak Budi sendiri. Saat aku kembali ke Bandung meminta nasihat, dia menolak bertemu, takut masa lalunya terbongkar di usia senjanya. "Aku sudah cukup menderita," katanya lewat telepon, suaranya dingin. Aku merasa dikhianati oleh ayahku sendiri lewat dia. Di Jakarta, pekerjaanku hilang, uang semakin tipis, dan aku terpaksa pindah ke kamar lebih kecil bersama Rian. Malam-malam kami berbagi cerita, tubuh kami saling hangat tanpa kata-kata berlebih, hanya pelukan yang penuh pengertian. Tapi konflik dalam diri semakin membara. Aku mulai membenci diriku, bertanya-tanya apakah ini takdir atau kutukan. Sebuah undangan dari komunitas kecil di Kemang datang lewat Rian, pertemuan rahasia pria-pria seperti kami. Di sana aku melihat wajah-wajah yang sama lelahnya, cerita serupa tentang keluarga, masyarakat, dan Tuhan yang seolah tak pernah memakan. Aku pulang dengan hati lebih ringan, tapi saat Tante Lina menelepon lagi mengancam akan mempublikasikan surat-surat itu di media sosial, aku tahu badai besar sedang mendekat. Rian memelukku erat malam itu, kita tak akan menyerah. Tapi aku mulai ragu, pengorbanan terasa terlalu berat untuk cinta yang masih rapuh ini. Puncak krisis datang saat ideo pendek tentang Depriagai di panti asuhan beredar di grup keluarga besar. Tante Lina benar-benar melakukannya. Telepon tak henti, ancaman, bahkan ancaman kekerasan dari sepupu-sepupu yang konservatif. Aku kehilangan segalanya, teman-teman lama memblokir, pemilik kos mengusir kami, dan Rian hampir kehilangan pekerjaannya karena bosnya yang religius. Kami tidur di penginapan murah dekat pantai Ancol, angin laut membawa garam yang asin seperti air mata. Malam itu aku hampir menyerah, berlutut di pasir basah. Mungkin ayahku benar, Rian. Mungkin lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Rian menarikku berdiri, matanya penuh api. "Jangan ulangi kesalahan ayahmu. Kita hidup untuk saling menyelamatkan." Pengorbanan terbesar datang dariku. Aku memutuskan untuk menjual surat-surat itu pada seorang jurnalis independen dengan syarat tak diungkap nama lengkap. Uangnya cukup untuk kami mulai baru di Yogyakarta yang lebih toleran. Tapi saat transaksi hampir selesai, hati nuraniku berontak. Aku mundur, memilih membakar sebagian surat di pantai saat matahari terbenam, asap hitam naik ke langit oranye. Rian memandangku dengan bangga, tangannya di bahuku. Krisis batin mencapai puncak saat aku sendirian di kamar hotel, memandang cermin. Wajah ayahku menatap balik, tapi kali ini aku melihat kekuatan, bukan kelemahan. Aku bangun pagi harinya dengan tekad baru. Kami pindah ke Yogyakarta dengan bus malam, meninggalkan Jakarta yang penuh luka. Di sana, di antara sawah dan gunung Merapi yang megah, aku mulai bekerja sebagai guru les. Rian membuka kai kecil. Konflik tak hilang sepenuhnya,
telepon ancaman masih datang kadang, tapi kami belajar menghadapi bersama. Pengkhianatan dan pengorbanan telah mengajarkanku satu hal, cinta sesama pria bukan akhir dunia, melainkan awal dari keberanian. Di Yogyakarta yang tenang, di bawah pohon beringin besar dekat Malioboro, Rian dan aku duduk berdampingan saat senja, tangan kami saling genggam tanpa takut lagi. Surat-surat yang tersisa kubiarkan menjadi bagian dari museum kecil komunitas lokal. Cerita ayahku kini menginspirasi banyak orang tanpa menghancurkan kami. Aku telah tumbuh dari pemuda panti asuhan yang ketakutan menjadi pria yang menerima dirinya sepenuhnya, dengan luka yang sembuh dan hati yang terbuka. Keluarga angkat dari panti mulai menerima pelan-pelan. Tante Lina bahkan mengirim pesan maaf setelah melihat perubahan kami di media sosial. Masyarakat Indonesia masih keras, tapi kami menemukan ruang kecil untuk bernapas di antara teman-teman baru yang sama perjuangannya. Malam itu di pantai Parangtritis yang sepi, angin laut menyapu wajah kami. Rian memelukku erat. Ciuman kami lembut dan penuh janji masa depan. Kita berhasil, Andi, bisiknya. Aku tersenyum melihat bintang-bintang yang kini terasa lebih dekat. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa rahasia masa lalu bukan kutukan, melainkan cahaya yang menuntun. Tapi di tengah kebahagiaan ini, satu pertanyaan masih menggantung, apakah menerima diri sebagai gay di Indonesia selalu berarti kehilangan segalanya? Benar atau salah?